Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranu Nurapriani dengan NIM 1909919. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HAM atau Hak Asasi Manusia. Namun di sini penjelasannya akan lebih rinci mengenai pelanggaran hak wanita. Nah, kita bahas mengenai apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah ada atau yang sudah melekat dalam diri manusia sejak manusia itu lahir. Nah, dilihat dari segi kenegaraan, Indonesia kan merupakan negara hukum yang sudah pasti memiliki dasar hukum. Nah, tidak terkecuali yaitu mengenai pengaturan hak asasi manusia. Mengenai dasar hukum tentang hak asasi manusia tercatat dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai hak asasi manusia. Kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, juga dalam pasal 27 ayat 3, pasal 28A sampai J, dan pasal 30 ayat 1. Nah, upaya penegakan hak asasi manusia ini tidak selalu berjalan lancar ya teman-teman. Ada saja masalah yang harus dilewati atau yang harus dilalui. Nah, salah satunya itu tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ini. Masih banyak sekali orang-orang yang melanggar hak asasi manusia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengenai pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum dapat mengurangi, menghalangi, membatasi, dan menghilangkan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak dapat atau tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, kekerasan terhadap wanita ini merupakan salah satu pelanggaran hak terhadap wanita nih teman-teman. Di Indonesia sendiri masih sangat banyak kekerasan terhadap wanita. Kekerasan terhadap wanita ini merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Bukan begitu kan teman-teman? Nah, tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap wanita dalam kurun waktu 5 tahun saja. Atau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mungkin ya teman-teman. Nah, terhitung dalam kurun waktu 12 tahun ini, kekerasan terhadap wanita meningkat sebanyak 792%. Bayangin teman-teman, sangat-sangat banyak sekali. Angka tersebut hampir mencapai 800% kan teman-teman. Nah, artinya kekerasan terhadap wanita ini di Indonesia selama 12 tahun ini meningkat hampir 8 kali lipat. Wow, banyak sekali. Nah, terjadinya kekerasan terhadap wanita ini mungkin banyak dilatar belakangi oleh tidak terlepasnya masyarakat terhadap budaya yang dianutnya, yaitu budaya mengenai patrilineal oleh masyarakat Indonesia. Nah, budaya patrilineal ini menganggap bahwasanya perempuan adalah makhluk yang dianggap mempunyai fisik dan psikis yang lemah sehingga selalu bergantung pada orang lain atau terkhusus bergantung pada laki-laki ya teman-teman. Nah, jadi perempuan itu dianggap bodoh dan dianggap akan kalah jika berhadapan dengan kekuatan dan kekuasaan karena tidak ada yang menjaga atau melindungi ini teman-teman. Nah, jadi mungkin salah satu faktor penyebab dari adanya kekerasan terhadap wanita atau pelanggaran hak terhadap wanita itu masih adanya budaya patrilineal yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, begitulah teman-teman penjelasan atau pemaparan dari saya mengenai hak asasi manusia. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Salma Atifah Lajain. Saya di sini akan membahas kajian teori. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hal yang melekat dalam hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang dikaruniai anugerah yang wajib dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap harkat martabat manusia. Pasal 3 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan juga dikaruniai oleh akal dan hati nuraninya. Yang kedua adalah setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil. Yang ketiga adalah setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan hak asasi dasar manusia. Menurut buku Pendidikan Kewarganegaraan, Kecakapan Berbangsa dan Bernegara, hak asasi manusia terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, yang kedua adalah hak asasi ekonomi, yang ketiga adalah hak asasi untuk pengayoman, yang keempat adalah hak asasi untuk mendapat perlindungan hukum, yang kelima adalah hak asasi berpolitik, yang keenam adalah hak asasi sosial dan budaya. Menurut Wirjono, pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum. Berarti maksudnya adalah perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan menurut Bambang Purnomo, pelanggaran adalah politis onreh atau yang artinya perbuatan melanggar larangan. Asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik ia sebagai manusia maupun sebagai seorang perempuan. Menurut konferensi yang diadakan oleh Komisi Kedudukan Perempuan PBB, ada 5 hak asasi yang perlu diketahui oleh orang banyak. Yang pertama adalah hak dalam ketenagakerjaan, yang kedua adalah hak dalam bidang kesehatan, yang ketiga adalah hak dalam bidang pendidikan, yang keempat adalah hak dalam perkawinan dan berkeluarga, yang kelima adalah hak dalam publik dan politik. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan diantaranya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Keempat adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Keempat adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang kelima adalah Undang-Undang Politik. Yang keenam adalah Inpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang PUG. Akhir adalah Kepres Nomor 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari permasalahan ini, di mana seorang dosen telah melakukan penusukan kepada istrinya. Nah, permasalahan kasus ini adalah berawal dari cekcok sepasang suami istri yang keduanya sering bertengkar dan melemparkan barang-barang hingga terdengar oleh tetangga. Nah, kemudian kejadian ini bermuara pada sang suami yang melakukan penusukan kepada istri. Setelah diinterogasi, sang suami mengatakan bahwa ia melihat istrinya seperti dajjal. Nah, kemudian pelaku juga sempat melakukan perekaman terhadap aksinya dalam menusuk istrinya tersebut. Penusukan terhadap istrinya dilakukan menggunakan pisau dapur dengan jumlah 6-7 tusukan. Nah, untuk korban sendiri adalah seorang istri yang bernama Siska yang berumur 40 tahun. Nah, Siska ini juga merupakan seorang ibu rumah tangga yang mengalami luka parah di sekitar kepala dan menerima kurang lebih 185 jahitan. Nah, hingga saat ini korban masih trauma atas tindakan kriminal yang dialaminya dan beliau berharap
ada proses hukum yang memadai untuk tindak kriminal yang dialaminya. Kemudian pelaku adalah seorang dosen di sebuah universitas yang bernama Universitas Rahaja, bernama Azwar, yang berusia 36 tahun. Nah, yang menjadi permasalahan adalah Azwar ini dikenal baik oleh tetangga maupun kerabat serta rekan-rekannya sama dosen maupun mahasiswa di kampusnya. Dan menurut mereka Azwar atau pelaku ini tidak memiliki beban pekerjaan yang membuat dia merasa stres seperti yang diadukan. Nah, tapi ternyata pada periode yang cukup lama, pelaku juga pernah menganiaya adik kandungnya sendiri. Nah, pelaku ini juga memiliki riwayat penggunaan narkoba sewaktu SMA hingga kuliah. Namun sudah pernah diobati di rumah sakit ketergantungan obat di wilayah Jakarta. Nah, pada saat ini pelaku dibawa ke rumah sakit Kramat Jati untuk dilakukan observasi kejiwaannya selama 14 hari. Nah, untuk latar belakang sendiri, mengapa pelaku akhirnya memilih untuk menikam istrinya dengan pisau berkali-kali, berdasarkan alasan yang dituturkan bahwa beliau beranggapan istrinya terlihat seperti dajjal. Nah, untuk kejadian kasusnya sendiri, awalnya warga mendengar pertengkaran hebat pasangan suami istri tersebut pada pukul 12 malam. Kemudian sang suami terlihat sudah keluar dengan baju berlumuran darah, dan pada saat diamankan, beliau mengaku baru saja membunuh dajjal, namun sang dajjal tidak mati. Nah, saat datang ke rumahnya, ternyata sang istri sudah bersimbah darah dengan luka tusukan di kepala dan tangan. Pelaku juga dikabarkan sempat memvideokan tindakan tersebut. Nah, untuk penyelesaian kasus sendiri, seorang dosen yang bernama lengkap Azwar Aditya Putra ini diduga tengah berhalusinasi bahwa istrinya merupakan seorang dajjal. Nah, setelah ditetapkan menjadi tersangka, Azwar kini harus menjalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, Pelaku akan menjalani observasi kejiwaan. Pelaku menjalani observasi selama 14 hari dan Azwar dikenakan dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Karena diduga mengalami sakit jiwa, tersangka akan dites kejiwaannya terlebih dahulu. Namun, proses hukum akan terus berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Silmi Hunafa dengan NIM 1902209. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis dari kasus seorang dosen yang tega menganiaya istrinya hingga sekarat. Nah, dalam analisis kasus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengenai apa saja sih pelanggaran yang dilakukan oleh sang pelaku atau suami dari korban tersebut. Yang kedua, apa saja hukuman yang diberikan kepada sang pelaku. Dan yang ketiga, bagaimana sih tanggapan dari kelompok kami dalam mengenai kasus ini ya teman-teman. Nah, yang pertama itu mengenai pelanggaran ya. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh sang pelaku, di mana sang pelaku telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sehingga sang pelaku telah melanggar Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1. Nah, pasal tersebut ya teman-teman berbunyi, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nah, sudah seharusnya ya seorang suami itu menjadi pelindung bagi istrinya, bukan malah menyakiti. Bahkan jika sampai menyakiti fisiknya itu sudah sangat berbahaya teman-teman. Selanjutnya isinya begitu pula jika sudah berkeluarga, maka suami wajib melindungi istrinya dari apapun, mulai dari perbuatan atau ucapan sang istri yang sekiranya melampaui batas hukum positif ataupun hukum syariat, ataupun suami melindungi istri dan anaknya dari gangguan pihak lain. Nah, jadi seorang suami itu setelah seorang suami harus menjadi pelindung bagi istrinya. Ketika istri tersebut melakukan atau mengatakan sesuatu yang melampaui batas, maka seorang suami itu harus menjadi penasihat bagi istri tersebut agar istri tersebut tidak
melanggar. Selanjutnya, yang kedua mengenai hukuman. Nah, berdasarkan pasal 6, maksud saya pasal 5 Undang-Undang PKDRT, sang pelaku telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat atas kekerasan fisik tersebut. Pelaku dapat dihukumi pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 44 Undang-Undang PKDRT. Nah, jadi si pelaku mendapat hukuman yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT pasal 44. Nah, terdapat 2 ayat ya teman-teman. Saya akan membacakan yang pertama itu. Ayat yang pertama, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Nah, untuk ayat yang kedua, dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Nah, dalam kasus ini seorang dosen yang tega menganiaya istrinya hingga sekarat ini telah mendapat hukuman yaitu pasal 44 PKDRT ayat 2 yang mana telah melakukan perbuatan kekerasan secara fisik, yaitu sehingga korban jatuh sakit atau luka berat sehingga si pelaku ini mendapatkan hukuman pidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Nah, selanjutnya teman-teman yang ketiga, tanggapan mengenai kasus ini dari kelompok kami itu. Nah, seorang dosen tersebut telah melanggar kewajiban seorang suami karena telah melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, yaitu menusuk istrinya sampai mengalami luka parah dan mendapat bekas jahitan kurang lebih 185 jahitan ya. Nah, si suami tersebut telah melakukan penusukan itu di sekitar kepala, tangan, atau anggota tubuh lainnya dari istrinya. Kemudian seharusnya sebagai seorang suami itu melindungi istrinya, baik melindungi istrinya dan menjaga, bukan malah menyakiti, baik dengan lisan, ucapan yang dapat menyakitkan istri, dan baik dengan tindakan berupa memukul atau mendorong istri atau apapun itu yang dapat mengakibatkan luka di sekitar tubuh istri. Nah, sudah sepatutnya ya sudah sepatutnya ketika berumah tangga itu haruslah menjaga keharmonisan rumah tangga, karena tujuannya dari berkeluarga itu yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, agar ketika terjadi masalah sudah seharusnya kita tidak melakukan dengan tindakan kekerasan seperti memukul atau apapun itu, atau sepertinya menurut saya umumnya ketika terjadinya pertengkaran antara suami dan istri biasanya menyakiti melalui lisan. Nah, yang lebih parah itu bila sudah menyakiti atau melakukan kekerasan secara fisik, karena itu dapat mengakibatkan luka, baik itu luka parah ataupun luka ringan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arin Minamati Agustina dengan NIM 1902997. Di sini akan menyampaikan tentang kesimpulan. Jadi, kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan tahu banyak seperti hal yang sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat. Jadi, fenomena kekerasan terhadap perempuan ini bukan merupakan kelainan individu, melainkan karena adanya kesenjangan hak dan kewajiban serta peran laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarki. Jadi perbuatan kekerasan terhadap perempuan ini merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM. Mungkin bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional
untuk menekan keadilan bagi para korban. Jadi, salah satunya itu adanya hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Nah, kita akan masuk ke saran. Jadi dalam hal ini, kami rasa peran berbagai pihak diperlukan untuk memberikan rangkaian edukasi kepada masyarakat tentang Diperlukannya juga edukasi kepada masyarakat tentang urgensi kejahatan pada kaum perempuan, juga peninjauan kembali atas kebijakan hukum dalam masalah penanggulangan kejadian yang melanggar HAM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.